Hai, saya Sherlyn. Saya Elita, kami dari Nai Indonesian Food. Salam Indonesia. Halo sahabat Salam Indonesia, udah tahu kan kalau di downtown Toronto ini ada satu kedai makanan Indonesia yang sudah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Selain lokasinya yang strategis dan mudah dicapai dengan public transport, makanannya juga beragam dan dijamin bisa mengobati rasa kangen akan makanan Indonesia. Ngapain di sini? Ini lapar nih, habis ngejob. Sama. Oh, mau kemana? Mau naik-naik? Lain-lain. Oke, dah. Kamu dari mana? Dari kampus, dari Yonti. Wih, asik. Oke, yuk makan yuk. Ya. Wih. Nah, penasaran gak sama menu di Nai Indonesian Food? Yuk kita gabung dengan Arma dan Dimas yang sudah lama menjadi pelanggan setia di sini. Lapar. Iya, lapar dingin. Anda berada di tempat yang tepat. Oi. Nah, ini nih menu favorit yang wajib kalian coba. Ada kue tiaw ayam, nasi goreng, nasi rendang sapi, ada juga sate ayam. Kali ini, Dimas pesan soto Betawi dan Arma pesan mie ayam komplit. Cocok buat cuaca dingin seperti ini. Oh iya, jangan lupa pesan juga pisang goreng spesial ya, yang bakal nagih banget. Lu mau pakai tangan apa pakai sendok? Oh, aduh. Kayaknya nggak bisa dikobok-kobok. Jadi Iya kan? Padang bakmi. Ayo, Padang. Mau kemana? Hei. Sini dong, duduk. Kita cerita-cerita dulu. Apa yang Udah lama mau nggak ceritain? ketemu. Sini. Wih, Katanya dia mau cerita-cerita. Wih, jadi kolong dia. Asik. Oh nih. Ini kedemenan gue nih. Oh, enak banget. Oke nih, karena udah duduk ya, jadi kayaknya aku pengen tanya-tanya deh. Kenapa sih kok ngadain maksudnya buka Nai gitu istilahnya pengen Inspirasinya iya, dari mana? Inspirasinya dari mana gitu. Inspirasi, Dut. Iya. Padahal Alasan utamanya nggak punya duit. Kayaknya semuanya begitu ya. Berawal Bukan dari inspirasi tidak kepepet. Oke. Karena kita bukanya waktu pandemik, Kita bukan lagi pandemik. Habis itu nggak nggak punya ada jam kerja. nggak ada job ya. Gua dulu kerja di souvenir shop, terus gara-gara pandemik tuh ditutup. Oh, berarti itu tahun-tahun 2020-an? Ya. 2020. Iya, 2020 ya. Sebenarnya kita buka tuh Januari 2020. Tapi itu cuma eh, kayak kita kayak ghost kitchen. kita ghost kitchen, iya. Oh. Jadi cuma Ada sewa di- kitchen, terus kita jualannya cuma baik Uber, DoorDash, Skip the Dishes gitu. Cuma apa tuh nih? Ya iya, Bos Kitchen. Kayak gitu jualannya satu hari tuh. Tanya dong, satu hari gua jualan berapa? Baru Oke. pertama kali buka. Baru pertama kali buka. Satu hari gua jualan berapa? 5 mangkok bakmi. Serius? Setiap hari cuma 5, cuy. 5 Dalam satu hari setiap 5. hari. Iya. Setiap hari 5 doang. Tapi ya terus aja kita jalanin. Konsisten. Konsisten, jalanin. Tidak Kalau nggak mudah lima, menyerah. kalau nggak lima nggak pulang. Nah, gua kan cuma ghost kitchen sama dia Iya, iya. gitu kan. Nah, dianya udah nggak mau gara-gara Terlalu. lockdown. Terus jadi dia bilang ya udah kalau lu mau, lu lanjutin. Jadi Sendiri. bayar rent Ada kayak sendiri. kontraknya gitu. Iya, dia karena nggak mau kan itu perpanjang dia gitu. punya, itu kan dia punya. Ah. Gua kan cuma ghost kitchen sama Iya, dia iya. gitu kan. Nah, dianya udah nggak mau gara-gara Terlalu. lockdown. Iya. Akhirnya kita malah buka PO dari rumah, dianterin satu-satu. Oh, sempet PO juga? Iya, karena tutup terus jadi kita buka PO, anterin ke rumah satu-satu. Iya. Setiap, Karena- tapi cuma setiap hari Minggu. Lumayan, Lumayan, kalau yang lumayan. PO itu Iya. bisa Lebih dari 5 ya? lebih. Makasih. Terima Kata apa kasih. pilih kita pindah ke King Street waktu itu, King Street area. Sama Ghost Kitchen juga. Ghost Kitchen juga. Ini kapan? Oh, Kayak tahun berapa gitu? Sama di tahun yang sama. Di Oh, tahun sama. yang sama. Waktu pas kita pindah di King Street, itu kan lingkungannya itu kan house ya, maksudnya family, perumahan family gitu. Nah, supaya kita buat orang itu mau menarik ya, mau makan di situ ya, kita satu kertas itu kita tulisin fun fact about Indonesian. oh. Jadi kita tulis satu-satu fun fact-nya gitu, dan mereka tuh jadi excited banget, banyak yang nggak. Jadi banyak pertanyaan ya. Tapi justru dari penasaran itu Fun fact, dari fun fact. fun fact itu penasaran sama makanannya. Maka- Oke, oke. Nah, ini kan udah 2 minggu nih. Kira-kira 2 minggu ini udah berapa kali nih? 2 minggu. 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 2 minggu.
Indonesian food di situ tuh benar-benar accepted. Kita sampai dapet the best Queen Well. walaupun di daerah King tapi kita dapat kita the best Queen, Queen West apa gitu Iya. makanan semua kan. kita dapat itunya, kita dapat awardnya. Wow, dapat Untuk- awardnya itu tahun 2021 kayaknya. kita dapat awardnya. Dan itu tuh orang tuh makan tuh sampai ngantri-ngantri gitu. Betul. Padahal salju-salju mereka ngantri. Gimana sotonya enak gak? Belum gue makan. Enak. Perjalanan dua kakak beradik asal Jakarta dalam membangun bisnis kuliner di Toronto ini sangat menarik untuk diikuti. Dari tahun 2020 hingga saat ini, Nainai Indonesian Food sudah semakin kuat dalam merambah pasar dan terus berkembang dengan variasi menu makanan. Menarik sih ya ceritanya. Nainai sendiri artinya apa? Nainai itu panjang nih artinya. Wih, Iya. bisa sampai besok nih. Bisa sampai Belum. besok. Nambah Aja, baru bilang. Sebenarnya lu sengaja nanya panjang-panjang baru nambah. Ya, ini tanya. Jadi kan kita tuh kan waktu pas di buka bisnis ya, si Elita kan dulu sekolah kan. Nah, jadi waktu pas sekolah buka bisnis pas ditawarin, kita tuh sebenarnya udah ngarahin tempat itu. Terus ternyata ditawarin nih sama temennya dia, mau nggak lu cuma coba dulu, lu kan mau ambil tempat ini, sebelum lu ambil lu mau nggak ghost kitchen dulu di sini. Dia mau dong, pasti modalnya lebih murah kan. Kita tuh belum ada konsep yang siap untuk apa gitu. buka bisnis Buka bisnis. yang paling kita siap cuma Yang kita siap tuh bakmi. Kenapa? Karena- Karena bakmi memang setiap hari gua makan. Emang setiap hari dia bikin. Hmm. Dari di Indo gua tuh udah mesti makan bakmi tiap hari dari gua kecil. karena nenek kita itu punya Iya. kayak pabrik bami rumahan, Ya homemade rumahan gitu ya. Udah kebiasaan ya bikin bakmi. Jadi kenapa langsung ya udah kita bikin bakmi ayam aja. Terus kenapa namanya Nainai Noodles? Waktu itu namanya karena anak gue manggil mama gue tuh Nainai, dan ini anak nggak pernah bisa dibohongin bakminya siapa. Selalu kan ini bukan bakmi Nainai, ay nggak mau, ay maunya makannya bakmi Nainai. So that's why I want Nainai Noodles. Dari situlah jadi kita pikir namanya apa, bingung. Nainai Noodles. Nainai Noodles aja gitu. Jadi pakai nama mama gue, panggilan mama panggilan gue, nenek. panggilan mama gue Nainai. Yang lagi lu makan sekarang nih bakmi Nainai. Bakmi Wih. nenek, Bakmi nenek ya, bakmi Iya. nenek-nenek. Iya, bami nenek-nenek. Ini tuh bener-bener trademark Jakarta Pusat dulu nih. Iya. Nah, dibawa Dan- sampai ke Toronto. betul, karena kita bikin baminya juga sesuai dengan apa tuh namanya Standar Indonesia, standar Selera. Jakarta. ya kayak di Indo gitu Iya, baminya itu kenyalnya, Kenyalnya, apanya gitu, iya. gedenya kan kalau di sini kan ada mie karet, ada mie apa gitu ya. Jadi Iya. kita memang sengaja. makanya akan berbeda jenisnya dengan kalau beli kayak di supermarket. Iya, iya. Supermarket Karena gitu. memang kita sengaja dibikin gitu. Iya, Ini tuh iya. dibikin gitu. Waktu itu kan saya juga nggak tahu Nainai itu siapa ya kan itu. Tapi orang-orang suka sama noodle-nya. gitu. Nainai. Nah, makanya kan dinamain Nainai Noodles. Nainai ya. Noodles, iya, iya. Dan mungkin orang-orang yang lama juga masih kenal sama Nainai Noodles. Iya, betul. iya. Kayaknya udah kebiasaan lidahnya Nainai Noodles gitu, bukan Nainai Indonesian Food. Gara-gara ganti ke Indonesian Food ya itu request. Dulu pernah ada satu orang Malaysia atau apa ya, Orang lupa, Arab orang kayaknya. Arab kayaknya. Pacarnya Indonesia. Pacarnya Terus kita waktu itu belum jualan rendang sama sekali. belum Dia rendang. yang request. Jadi dialah yang inspirasi kita bikin rendang. Iya. Oh. Dia yang membuat kita inspirasi bikin rendang. Karena dia request. Enggak, dia tanya, "Please, ya boleh kan? Aku tuh kangen banget. Dulu mantan pacarnya Indonesia, dia bilang aku kangen banget makan Makan rendang. Kalau kamu bikin rendang boleh nggak telepon aku? Terus ya karena udah. nggak tahu antara dia kangen pacarnya apa kangen rendangnya. Iya. Kebanyakan yang dalam satu hari pasti ada yang telepon masuk tanya halal food, Iya. halal food apa enggak ya. Kita memang beli semua daging-daging kita tuh semua Halal. halal, Halal. ya. Semua halal. Jadi produk-produk yang
di Nai beli itu halal, produk Halal. halal gitu. Berat itu apa? Tantangan paling berat tuh sebenarnya menurut gua ya, kata gua. Itu tuh susah untuk membuat orang tuh mencoba untuk pertama kali. Kalau bukan itu Bukan orang Indonesia. kalau bukan ada kaitannya dengan orang Indonesia. Entah dia pacarnya Indonesia, atau entah dia pernah ke Bali, atau dia kakeknya Indonesia sebelumnya gitu. Dia pas kesini dia mau coba, tapi seandai kata dia tidak ada apa-apanya, dia akan memilih makanan yang Yang dia dia udah tahu. tahu Iya, betul, gitu, daripada makan makanan Indonesia. Makanya penting sekali komunitas Indonesia itu tuh membantu perkembangan makanan Indonesia, kuliner Indonesia ini di Toronto gitu. Jujur banget. Beda orang. Mereka berpikir kita berdua sama. Padahal kan beda. Kenapa kita sering banget ke sini? Kebetulan sih sebenarnya ketemu sama Dimas di sini. Itu apa namanya, ownernya tuh friendly banget. Kayak Kak Serlit sama Kak Elita itu udah kayak keluarga gitu loh. Jadi ketika kita ke sini tuh ya kayak ke warung Indonesia gitu loh. Jadi Makanan sih enak ya, cuman yang bikin ini pengalamannya lebih spesial tuh lebih ke orangnya sih kalau menurut aku. Kayak orang-orangnya di sini kan, ini kan orang iya. sampai pegawainya udah kenal semua. Ada satu juga yang dia bukan orang Indonesia. Itu sebenarnya itu juga bahkan mereka bisa membuat orang yang bukan orang Indonesia betah buat kerja di sini. Itu luar biasa. Semua di sini ada Gary, ada Gary, Mike, Mike, siapa ada Jason, semuanya employer di sini. Iya. ramah-ramah. Kalau makanan enak, kita jago masak bisa bikin di rumah. Tapi kalau orang enak itu harus Iya. dicari. Iya. Pokoknya Nai Indonesian food the best. Jadi Kedai Indonesia ini suatu wadah untuk masyarakat kita yang mencintai kuliner Indonesia, untuk memasak dan untuk mencicipi kuliner Indonesia. Jadi kita siapkan wadah, platform yang baik bagi semua masyarakat untuk melestarikan kuliner Indonesia. Itu sih. Dan juga yang kedua, kita ingin jadi wadah juga untuk silaturahmi masyarakat Indonesia yang ada di Toronto. Dan saya sangat bersyukur sebagai salah satu penyelenggara di KJRI Toronto bahwa kedai kali ini cukup sukses. Kalau nggak salah hampir 600 orang yang hadir hari ini meramaikan, dan untuk kedai hari ini kita juga mengkombinasikan dengan hiburan. Jadi selain masyarakat bisa datang untuk membeli makanan, mencicipi makanan khas Indonesia, mereka juga bisa menikmati pertunjukan khas Indonesia seperti yang terlihat di belakang saya ini, tarian tradisional dari mahasiswa Indonesia yang ada di Toronto. Selain itu juga kita mengundang masyarakat yang ingin tampil, bernyanyi, karaoke, main gitar, apapun itu, untuk juga datang meramaikan. Gitu. Saudara kami yang sudah bersedia nggak tidur semalaman, bangun pagi-pagi, dandan cantik sambil bawa makanan. Jadi Kedai Indonesia ini kita selenggarakan biasanya setahun 2 kali pada saat spring dan fall. Kali ini kita ada workshop gamelan juga, jadi ada performance dari gamelan dan yang datang juga bisa nyoba-nyoba gamelan. Jadi sangat menarik buat diaspora Indonesia, dan tentunya kita kebetulan sudah beberapa kedai ini juga banyak dari orang-orang asing juga yang ingin mencoba kuliner Indonesia yang beraneka ragam.
Well, I love rendang. What? Rendang. Oh, rendang. Yes, Rendang. sate ayam. Sate ayam. Pisang ya. goreng. Oh, nice, Ya, nice. cendol. Cendol. Ya, It's bami good. goreng. Right, right. Yes. Oh, okay, thank you. So, do you think that this event is like every year event? Do you still want to come next year? Or? Oh, I would love it to be more often. Actually, more I think often. it should be a couple times per year, so then I can come down and find good Indonesian food. I always enjoy coming down here at the Indonesian consulate. My wife is Indonesian. Yeah. Of course, she is one of the vendors. Yeah, yeah. She doesn't coerce me to come here. I enjoy coming here because I Right. love the food. Right. I love the atmosphere of the people. All right. And I try to pick up a few extra words in the Indonesian, class Indonesia, if I can. Yeah, nice, nice. I'm glad KJRI bikin acara kayak gini karena it feels like home and tastes like home. Bikin rasa kangennya tuh terobati gitu. Ya, udah 2 bulan sih since I've been in Toronto. So like I needed this in my life. Karena sekarang U of T, I'm from U of T, and U of T lagi libur for like a week. And this is like the best way to spend that week. Mbak Ani selalu hadir sebagai vendor di sini? Tidak pernah absen. Wah, tidak. Terus setiap tahun hadir ya? Iya. Terus bagaimana selalu habis terjual setiap? Rata-rata biasanya habis. Oh, oke. Rata-rata tiap hari habis. Langit yang sama jauh di mata namun dekat di hati. Untuk kuat hati ibarat kasih Ulis tadi bubur Nanging tresno iki ora bakal luntur. Amat disayangkan karena datangnya sedikit agak siang, jadi semuanya sudah pada habis sebagian besar. Saya mau nyari gudeg sudah habis, tempe sudah habis, jadi nggak apa-apa, masih banyak makanan yang lainnya. Sangat rekomen. Kalau soal habis atau tidak itu mungkin penyediaannya juga, karena tidak bisa mengantisipasi kedatangan pengunjung. Itu sangat Kata siapa ke Magelang cuma lihat Borobudur? Banyak hal yang bisa kita lakukan saat ke Magelang. Salah satunya ke Batik Setumbu Karangrejo ini. UMKM di desa ini tidak hanya menawarkan produk batik saja, namun mengedukasi wisatawan untuk belajar membatik. Aktivitas lainnya, kita bisa berkeliling di sekitar Borobudur dengan menggunakan mobil VW klasik. VW ini cukup antik dan ikonik banget di Magelang. Selain itu, kita bisa melihat pembuatan souvenir Candi Borobudur dari gerabah. Kita juga bisa belajar dengan didampingi oleh pengrajinnya langsung. Kerajinan gerabah ini tidak hanya dijual di dalam negeri, tetapi sampai diekspor juga loh. Sajian kesenian di kota ini tidak akan pernah habis. Yang menarik perhatianku ini adalah tarian khas Jawa dengan gerakan yang halus dan lembut. Tarian ini dikenal pada masa kerajaan Mataram pada tahun 1613 sampai 1646. Tarian serimpi diketahui termasuk dalam seni tari yang cukup tua di Jawa. Selain itu, tari serimpi juga dikenal akan kesucian dan kesakralannya.
Gubuk Kopi Borobudur adalah tempat yang unik karena membawa konsep alami. Daya tarik utamanya yaitu pembuatan gula kelapa yang masih tradisional. Selain itu, kopi dan teh yang disediakan tidak dikenakan biaya sama sekali loh. Yang terakhir adalah keseruan aktivitas rafting yang penuh adrenalin. Panjang Sungai Elo sekitar 12 km. Wisatawan bisa menikmati keseruan aktivitas susur sungai dengan waktu tempuh 2,5 jam hingga 3 jam. Among the colors of heaven, this is a wonderful place. I feel loved, I feel wonderful, oh wonderful, you know